Sementara di sisi lain, di kafe, dalam bangunan berlantai 4 itu masih saja ramai oleh pengunjung keluar masuk hanya sekedar menikmati secangkir kopi ataupun makan sambil bercengkrama dengan teman seakraban. Sama halnya yang dilakukan 3 orang sahabat, terduduk di sofa melingkup yang sudah menjadi markas tempat mereka berkumpul ketika berkunjung ke kafe tersebut. Di antara 3 orang itu, terlihat seorang pria tampan mengenakan t-shirt putih berpadukan jeans hitam. Dia terduduk terpisah sibuk memainkan ponsel dalam genggamannya. Raut wajah dia terlihat gelisah, kesal, dan sesekali umpatan refleks terdengar dari bibir tipisnya. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Cobalah sesaat lagi. Anjim. Umpatan Kevin menatap layar ponsel yang menyala menampilkan nama Caca. Jemarinya kembali mengetuk gambar bulatan warna hijau mendial nomor tersebut. Kemana sih lo, Ca? Sejak siang kagak ada kabar sama sekali. Ditelepon kagak diangkat terus. Dijemput ke rumah sakit juga katanya lo udah pulang. Apa lo beneran diculik sama wewe gombel? Oceh Kevin sambil menunggu nada sambung yang terdengar di telinga berubah. Nomor yang Anda tuju sedang... berisik anjim. Gue gak butuh suara lo. Gue butuh denger suara Caca. Panggilin Caca, bego. Jangan lo terus yang wakili. Cerocos Kevin mengamuk pada layar ponsel yang menyala itu. Alita dan Devan yang mendengar dan menyaksikan kekesalan Kevin hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. Merasa iba pada operator yang tidak bersalah terus dimaki oleh Kevin. Sayang, apa sahabatmu selalu seperti itu kalau lagi kesal? Devan bertanya sembari menyuapkan kue sus ke mulut sang istri. Biasanya sih nggak gitu-gitu banget. Tapi kalau menyangkut Caca, pasti dia akan berubah seperti ini. Bahkan bisa lebih parah. Alita menimpali dengan pandangan mata melirik pada pria yang terlihat bersungut-sungut mengumpat terus pada ponsel. Alis Devan sedikit terangkat sebelah ikut melirik Kevin. Apa dia selalu bersikap overprotektif terhadap sahabatmu itu? Yang dibalas manggutan kecil dari Alita yang sedang menyeruput jus lemon. Bisa dibilang begitu. Dia bahkan membuat pagar kuat di sekitar Caca agar tidak ada pria yang mendekatinya. Mendengar penjelasan Alita seketika terulas senyuman smile di bibir Devan menyimpulkan. Sepertinya perasaan Kevin terhadap wanita itu lebih dari sahabat. Emang iya? Alita menimpali dengan santai dan cepat. Hah? Lirikan Devan cepat menatap istrinya dengan tatapan tanya penuh kepastian. Woi Lit! Suara Kevin memanggil memutus tatapan pasangan suami istri itu. Alita menoleh cepat. Apa, Pin? Beneran Caca kagak ngasih kabar apapun sama lo? Yang dibalas anggukan kepala oleh Alita. Dia gak bilang apa-apa tuh sama aku. Decak kesal Kevin kembali menatap layar ponsel yang kali ini dia mendial sebuah nomor telepon rumah. Kepaksa gue harus telepon ke rumahnya. Segera dia menempelkan benda pipih itu ke telinga saat suara berdering menyambungkan terdengar. Kenapa gak dari tadi saja dia telepon ke rumahnya? Malah marah-marah gak jelas. Gumam Devan pelan menanggapi kebodohan akan tindakan Kevin. Malam Tante, maaf mengganggu. Ini Kevin Tante. Sapa Kevin dengan suara ramah dan sopan menyapa orang di seberang telepon. Devan yang melihat ekspresi wajah Kevin berubah menjadi ramah. Dia tersenyum miring merasa aneh dan takjub. Dengan sifat Kevin yang dalam sekejap bisa merubah wajah dengan bermacam-macam ekspresi. Terjeda beberapa detik Kevin kembali menjawab ucapan wanita dari seberang telepon. Iya Tante, aku mau tanya. Cacanya ada enggak? Begitu mendengar jawaban dari wanita di seberang telepon itu, seketika raut wajah Kevin berubah dingin dengan rahang mulai mengeras mengetatkan gigi. Terlihat jelas dia sedang berusaha menahan amarah. Devan menyenggol lengan Alita ketika melihat perubahan raut wajah Kevin membuat Alita menoleh. Apa sih Yang? Temanmu kenapa lagi tuh? Bisik Devan melirik Kevin yang terlihat sedang menahan amarah. Alita ikut melirik pria di ujung sofa itu. Kayaknya dia mau ngamuk deh. Jadi Caca masih belum pulang karena main ke rumah Alita ya? Oh, baik Tante. Iya. Selamat malam. Kalimat terakhir Kevin sebelum mematikan panggilan telepon. Sialan.
Pasti si tua bangka brengsek. Umpatan Kevin mencengkram geram ponsel dalam genggaman. Tatapannya begitu sangat tajam menatap lurus ke depan. Alita dan Devan yang menyaksikan hanya bisa terdiam terpaku merasa heran ingin bertanya namun tak berani bertanya. Devan! Panggilan Kevin meninggi hingga 2 oktav. Dia melirik tajam pada pria suami sahabatnya itu. Devan berusaha tetap tenang membalas menatap tenang. Ada apa? Gue di sini. Kemana si sekretaris tua bangka yang selalu bersama lo itu? Maksud lo, Jonathan. Siapa lagi menurut lo selain dia yang pantas gue sebut seperti itu? Devan, cicit lemah Alita gemetar takut. Segera Devan merangkul tubuh Alita yang tampak sudah gemetar ketakutan akibat nada suara galak dan tatapan tajam Kevin. Hari ini dia pulang cepat. Katanya mau ada perjamuan makan malam keluarga. Brengsek, jadi benar si tua bangka. Secepat kilat, Kevin berdiri menyambar jaket jeans yang sempat tersampir di lengan sofa. Lalu beranjak pergi begitu saja meninggalkan sepasang suami istri itu yang menatap kepergiannya dengan tatapan kebingungan dan aneh. Dia mau kemana? Alita bertanya setelah sekian menit terdiam kaku. Devan tersenyum miring menatap Kevin yang sudah keluar dari area dalam kafe. Sepertinya Jonathan akan mendapatkan kesialan malam ini. Maksud kamu? Tanya Alita menatap bingung dan heran. Tidak ada apa-apa. Dah cepat habiskan makananmu. Kita juga sebaiknya pulang, sudah cukup malam. Kata Devan mengambil gelas jus dan meminumnya. Main rahasia-rahasiaan deh sama aku. Sebal Alita ikut mengambil gelas jus. Devan mencium kilas pelipis Alita. Ini urusan pria, kamu tidak perlu tahu. Iya deh. Di dalam sebuah mobil hitam, Mekaira saat ini tengah terduduk bersama John yang mengemudikan mobil untuk mengantarkannya pulang. Keheningan membentang menyelimuti suasana dalam mobil itu. Tak ada yang mau memulai percakapan, masing-masing sibuk dengan pikirannya. John sesekali melirik gadis di sampingnya yang tengah memalingkan muka ke arah jendela. Soal perjodohanmu dengan Samuel, kenapa kau tidak pernah cerita? John bertanya memecah keheningan. Karena itu masalahku yang tak perlu orang lain tahu. Kemudian Mekaira mengalihkan pandangan melirik John. Dan aku juga enggak tahu kalau dia adalah sepupumu. Tapi untunglah hubungan sandiwara kita enggak terbongkar tadi. Mendengar kata sandiwara lagi, John seakan diingatkan kembali bahwa gadis di sampingnya itu bukanlah wanita yang terikat kuat. Dan kapan saja dia bisa lepas menjauh. Aira. Ucapan John tertahan ingin mengatakan sesuatu. Namun terlihat ragu dan bimbang. Iya? Sautan Mekaira menatap tanya. Soal hubungan kita... Beberapa notifikasi terdengar dari ponsel milik Mekaira yang berada di dalam tas. Sebentar, kata Mekaira merogoh ponsel dari dalam tas yang ada di pangkuannya. Membuat John seketika menghembuskan napas pelan. Dia menelan kata-katanya kembali dan fokus ke jalanan. Senyuman merekah di bibir Mekaira saat melihat layar ponsel. John, berapa nomor rekeningmu? Aku mau bayar utang. Memangnya kau sudah punya uang? John tersenyum mengejek. Gajiku bulan ini baru saja masuk nih. Jadi cepat sebutkan nomor rekeningmu. Kata Mekaira dengan pandangan tak teralihkan dari layar ponsel. Sejenak John terdiam tampak enggan untuk menyebutkan. John, Mekaira menegur paksa. Ayo sebutkan nomor rekeningmu. Helaan napas pelan keluar dari mulut John. Sebelum akhirnya menyebutkan beberapa digit angka sebagai nomor rekening bank. Setelah menyelesaikan transaksi di ponselnya, Mekaira tersenyum saat melihat layar yang menunjukkan sebuah bukti transfer sejumlah uang telah berhasil. Aku bayar 200 juta dulu ya. Itu juga hasil dari gajiku yang kukumpulkan selama beberapa bulan ini. Dan juga dari tabunganku. Nanti sisanya nyicil semampuku, enggak apa-apa kan John? Mendengar hal itu John melirik kilas merasa bersalah dan terbebani. Namun mau bagaimana lagi karena ini kemauan Mekaira yang tidak mau berhutang apapun.
Sisanya tak perlu kau bayar. Mana bisa begitu? Aku kan sudah bilang, kalau aku nggak mau berhutang sama kamu. Balas Mekaira tanpa teralihkan menatap layar ponsel. Senyuman kecil terulas di bibir John. Kau memang keras kepala ya.